Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hidayah Susatri dalam pembelajaran matematika kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika. Apa saja yang kita pelajari dalam statistika ini? Seperti ini ya. Yang pertama, tentang pengukuran data. Materi statistika ini ada di setiap jenjang pendidikan ya. Ketika kalian SD, kalian sudah mengenal ini. Sekarang diperdalam lagi. Nanti jenjang berikutnya SMA ada lagi. Jadi berkelanjutan ya. Kemudian dibagi menjadi dua, yakni ada ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Ukuran penyebaran data terdiri dari jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Sedangkan ukuran pemusatan data terdiri dari mean atau rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Akan kita bahas satu persatu bagian-bagian ini. Yang pertama, kita belajar tentang ukuran pemusatan data terlebih dahulu. Istilah lainnya adalah ukuran tendensi sentral. Ada 3 hal, seperti yang tertulis tadi ya. Yang pertama yaitu rata-rata atau mean, atau ada juga yang menyebut dengan rataan. Jadi kalau kalian mendengar mean, rata-rata atau rataan itu maksudnya sama. Apakah mean itu? Mean itu adalah hasil bagi jumlah data. Jadi banyaknya data dijumlah dulu, kemudian dibagi banyaknya data. Kalau misalnya datanya 6, ya berarti jumlahnya berapa dibagi 6. Saya yakin kalian sudah paham ini. Ada ya. Kemudian yang kedua, median. Median itu adalah nilai tengah. Jadi data yang sudah diurutkan itu diambil tengahnya. Jadi median adalah nilai tengah data terurut. Kemudian yang ketiga, modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi sekelompok data itu ya, misalnya 10 nilai, itu nilai yang paling sering muncul nilai berapa saja. Itu yang disebut dengan modus. Sekarang kita bahas satu persatu. Sekarang tentang mean atau rata-rata terlebih dahulu. Kita ulangi definisinya tadi ya. Nah ini ya, ada yang menyebut mean, rata-rata, rataan. Ada juga yang menyebut dengan rata. Jadi kalau kalian menjumpai itu maksudnya sama. Mean atau rata-rata hitung adalah jumlah seluruh nilai data. Dijumlah dulu, baru dibagi banyaknya data. Rumusnya seperti ini kalau ditulis notasi atau simbolnya ya. Jadi ada yang menulis seperti ini, ada yang nanti pakai X bar ya. Jadi X1, X2 itu adalah data ke-1, nilai ke-1, nilai kedua dan seterusnya sampai N dibagi N. N adalah banyaknya datum ya. Kalau satu data biasa disebut juga dengan datum. Dijumlah dulu baru dibagi N. Nah, ada yang menyimbolkan seperti ini ya. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 ini ya. Ini itu sama dengan sigma ini. Sama saja. Kalau menjumpai seperti ini artinya sama. Nah, ini keterangannya yang sudah saya katakan tadi ya. Nah, ada yang menyebut seperti ini. Ada buku yang menulis seperti ini. Ini sama ya. Ini adalah simbol rata-rata. Sekarang kita lihat contoh. Rata-rata data tunggal. Data tunggal itu data yang disebutkan satu persatu ya, dijajar satu persatu itu disebut data tunggal. Tentukan rata-rata dari data berikut. Kita hitung dulu ya banyaknya data berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Berarti N-nya sama dengan 10. Kemudian, tadi apa rata-rata? Dijumlah dulu baru dibagi N. Jadi, jawabannya adalah seperti ini ya. Jadi, ini dijumlah dulu baru dibagi. Ini adalah N. Ya, sehingga 63 dibagi 10 rata-ratanya menjadi 6,3. Jelas ya? Ini dari ini tadi. Itu rata-rata data tunggal. Berikutnya rata-rata data berbobot, artinya datanya itu dijadikan dalam bentuk tabel ya. Tabel atau ini tabel ya, tabel mendatar, ada yang vertikal, ada yang horizontal biasanya ya. Jadi baris atas ini banyak nilai ya, nilainya 3, 6, 7, 9. Kemudian yang bawah ini adalah frekuensi. Sama caranya, berarti banyaknya data adalah jumlah frekuensi. Ya, jadi ini dibagi dulu, didapat ini ya. Frekuensi dijumlah ternyata sama dengan 10. Kemudian jumlah data kita cari dari X kali F atau F kali X ya. Jadi 3 kali 2 ini 6, ini kali ini 18, 7 kali 1 7, 9 kali 4 36. Ini kita jumlah semuanya, ternyata ketemu 67. Sehingga rata-ratanya tinggal dibagi saja, 67 dibagi 10 hari ini tadi ya. Sehingga rata-ratanya 6,7. Ini data yang disajikan dalam bentuk tabel. Jelas ya. Kemudian sekarang median. Apa tadi median? Median adalah nilai tengah data terurut. Contoh ya, data tunggal sama seperti tadi. Perhatikan dulu, sudahkah datanya urut? Ternyata belum. Berarti untuk menentukan median kita harus urutkan lebih dulu. Jadi kita urutkan ya satu persatu. Dapatnya seperti ini. N-nya ada berapa? Kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganjil. Berarti kita bagi 2, itu yang di tengah kan 1 ya. Jadi ini nanti dibagi seperti ini. Yang tengah ada 1 nilai. Ya, seperti ini ya. Ini 3 bagian kiri, 3 bagian kanan. Sehingga nah, yang di tengah ada 1 nilai, inilah yang disebut dengan median. Harusnya di sini ya tujuannya. Nah, ini kalau data tunggal. Sekarang kalau data dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel ya. Oh, masih ini ya. Tentukan median data berikut. Oh, ini kalau genap. Tadi kan ganjil ya. Ini kalau genap berarti ada 6, berarti tinggal kita bagi 2 di sini. Loh, yang tengah mana? Ya. Yang tengah berarti ada 2 nilai. Berarti baginya seperti ini. 2 di kiri, 2 kanan. Nah, ada 2 nilai. Mediannya yang mana? Median adalah rata-rata dari data tersebut. Jadi rata-rata dari 7 dan 8. Rata-rata tadi jumlah dibagi banyak data. Karena datanya 2 berarti 7 tambah 8 dibagi 2. Jadi mediannya adalah 7,5. Lanjut. Sekarang kalau dalam bentuk tabel ya. Nah, tabel. Sama seperti tadi ya. Kalau mencari median itu lebih baik kita susun dalam bentuk vertikal ya. Jadi buat seperti ini biar enak ngitungnya ya. Jadi letak median dulu.
Tak median ada pada data ke-5 dan data ke-6. Kenapa? Karena banyak datanya genap, yakni 10. Ya, jumlah frekuensi adalah banyak data. Ini dari mana? Ini jumlah ini 10. Berarti 10 kalau kita bagi 2 persis itu kan 5 kiri 5 kanan. Berarti ada data. Yang ke-5 dan ke-6 itu adalah mediannya. Ya, ini 5 ya. Berarti ada di situ mediannya. Sehingga X5, data ke-5 itu sama dengan 6. Data ke-6 itu sama dengan 7. Sama dengan contoh sebelumnya, maka mediannya adalah rata-rata dari 6 dan 7. 6,5. Kalau datanya hanya 10 seperti ini, kalau kalian bingung, boleh digunakan cara yang pertama tadi. Jadi ini dijajar saja dulu. Oh, nilai 3 ada 2, berarti 3 gitu ya. Kemudian nilai 6 ada 3, tulis saja 6, 6, 6. 7 ada 1, 9 ada 4, berarti 9, 9. Nah, 10 dibagi 2 saja, berarti tengah-tengah sini kan. Nah, tengah-tengahnya ada ini, sama seperti itu. Tapi kalau frekuensinya jumlahnya itu besar, kan nggak mungkin kalian mengurutkan satu per satu. Itu ya, itu median untuk data dalam bentuk tabel. Sekarang modus. Apa modus tadi? Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Paling, ada kata paling, berarti harus lebih dari yang lain. Ada beberapa contoh. Nah, ada contoh A, B, C. Kita lihat nanti perbedaannya bagaimana. Contoh A, perhatikan. Nilai yang paling sering muncul adalah 7. Ya. Kita lihat di sini 7-nya muncul 2 kali. Berarti modusnya adalah 7. Karena yang lain hanya muncul 1 kali. Kemudian yang kedua, nilai yang paling sering muncul adalah 6 dan 7. Sehingga modusnya adalah 6 dan 7. Kenapa? 6 dan 7 muncul berapa kali? 6-nya 1, 2, 7-nya juga 1, 2. Yang lain muncul 1 kali. Jadi modusnya ada 2, yaitu 6 dan 7. Kemudian yang C, setiap nilai muncul 2 kali. Nah, karena modus tadi itu adalah nilai yang paling sering muncul, berarti di sini tidak ada yang paling, karena semuanya sama. Karena semuanya memiliki frekuensi muncul sebanyak 2 kali, maka dikatakan data yang C ini tidak memiliki modus. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke latihan soal. Susunlah suatu data yang terdiri dari 10 data yang memiliki rata-rata 6, modus 8, dan median 7. Jadi kamu susun ada 10 nilai, ya, rata-ratanya 6, kemudian modusnya ada 8, dan mediannya 7. Alternatifnya seperti ini. Nah, rata-ratanya 6, berarti 6 yang paling banyak ya. Kemudian medianya 7, modusnya 8. 8 munculnya berapa? Ini tadi 10 pertama ya. Kenapa kok 6 semua? Karena rata-ratanya diminta 6. Itu ya, jadi buat 6 semua. Sampai 10. Kemudian mediannya 7. Karena 10 data, berarti mediannya kan data ke-5 dan ke-6. Seperti contoh sebelumnya. Berarti yang tengah ini kamu buat 7. 7 dan 7, maka mediannya tuh 7. Itu ya. Kemudian modusnya 8. Jadi 8 harus lebih dari 2 kali munculnya. Kenapa?
karena 8-nya modus. Karena 8 itu letaknya lebih besar dari 7, berarti harus diletakkan di sebelah kanan. Misalnya dibuat 8-nya 4 ya. Itu 2, 3, 4. Kalau misalnya 3 boleh, asalkan yang lain hanya maksimal 2. Karena modus tadi apa? Nilai yang paling sering muncul. Di sini saya buat 4. Kalau misalnya ini 3 saja boleh Bu, boleh. Berarti ini satunya pindah ke sini. Tapi nggak jadi modus ya. Nantinya kalau ini 7. Kecuali kalau 2-nya kamu ini ambil 2, misalnya ya 8 diambil 2 kan 6. 6-nya nanti pindah ke sini, tapi 2 yang sini tambahkan ke 4. Gitu ya. Nah, ini terserah, ini banyak alternatif. Ini soal open ended ya. Yang penting caranya seperti ini. Kalau diminta rata-rata 6, buat 6 dulu. Modus 8, tentukan dulu modusnya 8. Baru yang lain menyesuaikan dengan jumlah sama, yaitu 6 kali 10. 60. 10 data, rata-ratanya 6, berarti jumlah datanya harus 60. Contoh alternatif 2-nya. Nah, seperti ini ya. Ini tetap tadi. Ya, ini tetap 4. Ini yang dirubah. Mana ya? Ya, ini dirubah ya. Jadi ini diganti, ini kan yang ini tadi. Kemudian ini diganti 1, 3. Sudah berbeda, tapi tetap jumlahnya 60, modusnya 7. Rata-ratanya medianya 7, kemudian modusnya 8. Mau yang lain lagi boleh, terserah, banyak ya. Silakan nanti dicoba. Contoh kedua, tentukan rata-rata, median, dan modus data berikut. Sama ya, kayak tadi ya. Rata-rata tinggal dibalikan seperti tadi. Ini 5 kali 4. Ini dikali, terus dijumlah. Sehingga diperoleh seperti ini. Referensinya 40. Sehingga rata-ratanya seperti ini. Nanti dicoba sendiri. Kemudian rata-rata di atas juga dapat dihitung dengan cara berikut. Seperti contoh tadi ya. Jadi F kali X seperti ini. Kalau seperti ini lebih teliti. Ya, kita bisa lihat tabel, tinggal susun ke bawah, dijumlah. Hasilnya sama. Sudah ada di contoh depan tadi ya. Lanjut. Untuk menentukan median dapat dibuat gambaran tabel berikut. Nah, 40 itu kan kalau dibagi 2 itu 20, sini 20. Berarti ini data ke 21 dan 20 dan 21. Di sini nanti mediannya. 15, 10. Maksudnya gini ya. Jadi ini letak mediannya di sini. Kenapa? Karena ini 15 kan 30. Berarti ada 10 data. Data ke berapa? 20 dan 21. Nah, ini kalau ditulis satu persatu seperti ini, 15 data, berarti 7-nya ini muncul 10. Nah, ini dicari tengahnya, 10 tadi bagi 5 kan ya. 5, sehingga yang tengah-tengah ini adalah median. Sama seperti tadi. Kalau modus itu dilihat saja frekuensi yang terbesar. Frekuensi terbesar adalah berapa? Nilai dengan frekuensi terbanyak, yakni 7 dan 8 ya. 8-nya juga muncul 10 kali. Berarti 7 dan 8. Jelas ya? Itu materi kita hari ini. Statistika ukuran pemusatan data. Silakan dipelajari lagi. Dan di slide berikutnya ini ada tugasnya ya. Nanti lihat di sini. Akan saya tayangkan saja satu persatu. Agak lama, nanti kalian lihat tayangannya. Masih ada ya? Masih ada satu ternyata ya. Dari 5 kali ulangan
rata-ratanya 77. Ini rata-rata ya. Kemudian jika masih tersisa 1 kali ulangan, misalkan X ini 1 kali yang belum ulangan ya, atau yang 6 ya, 5 kali. 1 S2 S3 ini dari mana ini? 5 kali 77. Kemudian agar nilai akhirnya 80, berarti ini harus 80. Terus dari 5 ini ditambah 1 yaitu ke 6. Jadi 6 ini belum ulangan. 6 ini dicari ya. Sehingga X1 tambah ini sama dengan 6 kali ini 480, 6 kali 80 ya. Kemudian ini tadi jumlahnya ini X1 sampai X5 jumlahnya 385 ditambah X6 ini yang belum ulangan harus sama dengan 480, sehingga X6 sama dengan 480 dikurangi 385. Jadi nilai ulangan terakhir harus 95. Nah, ini tugasnya ya. Nanti perhatikan di sini. Atau file PPT ini saya akan ubah ke PDF, saya letakkan di Google Classroom. Ini sekilas saja, ada 5 soal. Ya, sama seperti contoh tadi. Jadi dibaca lagi contohnya tadi, dilihat lagi untuk mengerjakan tugas ini. Ya. Ini soal ujian nasional 2010. Ini seperti itu tadi, mirip-mirip saja. Ya. Rata-rata siswa lah. Seperti ini, dicoba nanti. Kemudian yang keempat sama seperti nomor 3, cuman yang ditanyakan berbeda ya. Dan yang kelima ini ya, nilai untuk materi ini memang yang paling sering keluarkan dalam ujian-ujian itu rata-rata dan median ya. Kalau modus terlalu mudah sebetulnya. Jadi itu ya. Silakan dipelajari lagi. Filenya ini saya share juga di Google Classroom. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu di video berikutnya tentang ukuran penyebaran data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.